Kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es, hanya sebagian kecil yang terlihat dan diproses secara hukum. Sementara yang lain justru tersembunyi dan tak ditangani. Hal ini didorong oleh beberapa hal, entah itu pola pikir masyarakat, takut mengumbar aib atau perasaan bahwa masalah itu adalah urusan pribadi seseorang. Mereka baru sadar dan mulai berani bicara setelah korban berjatuhan. Dari beberapa film India ini, kita akan belajar bagaimana berjuang melawan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Beberapa di antaranya diangkat dari kisah nyata. Lewat film-film ini, kita diajak untuk introspeksi dan lebih peduli. Yuk, lihat daftar filmnya. Satu, Provoked. Film ini diangkat dari kisah nyata Kiranjit Ahluwalia, wanita yang membunuh suaminya yang kejam setelah menikah dengan Deepak Ahluwalia. Kiran pindah ke Southall, Inggris. Disinilah malapetaka dimulai. Deepak mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia beberapa kali melakukan kekerasan dan penganiayaan pada Kiran. Setelah 10 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Kiran membakar kakinya untuk memberi pelajaran, namun Deepak justru tewas. Hal ini membuat Kiran dijatuhi hukuman seumur hidup. Kisah ini membuat Southall Black Sisters datang untuk membela Kiran. Mereka mengajukan banding dan membuka mata dunia bahwa Kiran adalah korban dari kekerasan yang dilakukan Deepak. Kasus pembunuhan karena KDRT ini dikenal sebagai RV Ahluwalia dan tercantum dalam buku teks hukum Inggris. 2. No One Killed Jessica. Masih diangkat dari kisah nyata. Film ini diangkat dari kasus pembunuhan Jessica Lal yang terjadi pada 30 April 1999. Anis, anak seorang politisi besar India, membunuh seorang pelayan bar bernama Jessica hanya karena Jessica menolak untuk melayani Manis. Sabrina Lal, kakak dari Jessica, berusaha mengungkap kasus pembunuhan ini dan mencari keadilan untuk adiknya. Ada banyak saksi dalam pembunuhan itu, namun mereka bungkam hanya gara-gara kekuasaan ayah Manis. Bahkan barang bukti pun ditukar hingga membuat Manis dibebaskan. Reporter Mira Gaiti yang mendengar kebebasan Manis akhirnya turun tangan. Dia membantu Sabrina mencari bukti, sekaligus membongkar kemerosotan hukum dan pengaruh kekuasaan. Hal ini akhirnya memancing simpati masyarakat. Mereka menggugat keadilan untuk Jessica. 3. Gulab Gang. Gulab Gang adalah film fiksi, tapi kelompok wanita yang mengenakan sari pink ini memang ada. Mereka adalah Gulabi Gang, kelompok yang menginspirasi film Gulab Gang. Kelompok ini terbentuk sebagai respons terhadap meluasnya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lain terhadap perempuan. Filmnya sendiri bercerita tentang Raju, memimpin Gulab Gang. Kelompok ini membela kaum wanita yang tertindas baik dari suami, polisi, dan politisi jahat. Keinginannya untuk memperjuangkan hak wanita ini membuat Raja memutuskan untuk mengambil bagian di panggung politik. Sumitra yang mendengar keikutsertaan Rajo dan pemilu berusaha menyingkirkan Rajo. Dia memerintahkan antek-anteknya untuk membunuh anggota Gulab Gang. Rajo tak tinggal diam. Dia mempersiapkan pembalasan untuk Sumitra yang telah menyerang anggotanya. 4. Pink. Film Pink bukan sekedar film biasa. Film ini mengajarkan kita tentang kesetaraan gender, bahkan diputar khusus di kepolisian Rajasthan untuk melatih mereka agar lebih peka dan bijaksana tentang hak dan martabat perempuan. Pink juga mendapatkan undangan untuk pemutaran di markas besar PBB di New York City. Cerita ini berkisar tentang 3 wanita muda yang hidup mandiri. Mereka adalah Minal, Falak, dan Andrea. Mereka mendapat ancaman dan teror dari Rajveer dan teman-temannya karena Andrea sudah memukul kepala Rajveer dengan botol bir dan menyebabkan pendarahan hebat. Andrea dan teman-teman pun melapor ke polisi, tapi polisi itu menghalangi mereka untuk mengajukan pengaduan karena Rajveer adalah keluarga polisi ternama. Andrea dan teman-teman mendapatkan bantuan dari Deepak, pengacara terkemuka yang sedang dalam masa pensiun. Rajveer menuduh Andrea dan teman-temannya sebagai pelacur. Namun Deepak menegaskan
bahwa wanita yang pulang terlambat keluar dari rumah mereka ingin mandiri, minum, dan sebagainya tak bisa dicap sebagai pelacur. Mereka hanya melindungi diri dari upaya pemerkosaan yang dilakukan Rajveer. 5. Mom. Cara Devki memperjuangkan hak anaknya di film ini bisa dibilang ekstrim. Namun dari sini kamu bisa melihat bagaimana terlukanya seorang ibu ketika melihat ketidakadilan terjadi dalam hidup anaknya. Cerita bermula pada Arya yang pergi menikmati pesta Valentine. Di sana Arya diperkosa secara berontal oleh Charles, Mohit, Jagan, dan Babu. Ia bahkan ditinggalkan di selokan dalam keadaan sekarat. Setelah sadar, Arya mengatakan kalau dia diperkosa oleh keempat pria tadi. Tapi karena keadaan Arya saat ditemukan dalam pengaruh alkohol, keterangan ini dianggap tak valid dan tak bisa dijadikan bukti. Devki dan suaminya semakin menderita melihat kondisi Arya. Bahkan melihat Arya yang ingin bunuh diri. Deka, seorang detektif miskin datang untuk membantu Devki. Dia mencari informasi tentang pelaku pemerkosaan Arya. Dengan caranya sendiri, Devki memberi pelajaran pada keempat pria tadi. Mulai dari meracuni hingga menghabisi nyawa salah satunya. 6. Firebrain. Firebrain bercerita tentang Sunanda, seorang pengacara perceraian yang selalu membela hak-hak wanita. Dia sering berurusan dengan kasus pemerkosaan, pelecehan rumah tangga, penyakit mental, kompleksitas pernikahan, seks, dan cinta. Bahkan siap membela wanita kaya meski maju dengan tuntutan yang tidak benar-benar adil. Di antara kasus-kasus yang dia hadapi, hubungan dia dengan Madhav Patkar tidak berjalan baik. Meski suaminya amat mencintai Sunanda, hubungan mereka di tempat tidur penuh dengan kegelisahan. Bahkan Sunanda tak pernah menikmati hubungan seksual mereka. Dia justru merasa tersiksa dan ternyata semua ini berasal dari trauma masa lalu yang dia simpan. Meskipun memiliki ending yang cukup kontroversi, nyatanya film ini mengajarkan kepada kita bahwa trauma masa lalu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan, cara orang itu dalam memutuskan sesuatu. Itulah mengapa memaafkan menjadi kata yang penting, terutama memaafkan diri sendiri. 7. Sony. Gagasan film Sony muncul di kepala sang sutradara Ivan Eid ketika dia membaca artikel tentang Delhi yang dinilai tak aman terhadap wanita. Terutama setelah peristiwa pemerkosaan yang menghebohkan di tahun 2012. Dia melihat bagaimana reaksi petugas wanita dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual ini, bahkan mengamati langsung rutinitas mereka. Filmnya sendiri bercerita tentang Sony, seorang perwira polisi yang sering mengalami berbagai insiden di dalam tugas dan kehidupannya. Namun posisinya sebagai wanita sering dipandang sebelah mata. Sony pernah memukul seorang pria yang mencoba melecehkannya, serta menampas seorang perwira angkatan laut mabuk yang mengemudi tanpa lisensi. Tapi ujung-ujungnya justru Sony yang mendapat teguran dari atasannya. Sony berteman dengan Kalpana Uman, seorang pengawas senior sekaligus istri dari perwira tinggi di kepolisian Delhi. Ketika Sony yang pergi ke kamar kecil wanita di sebuah restoran, dia bertengkar dengan sekelompok pemuda yang mengonsumsi narkoba. Namun pemuda itu dibebaskan karena pengaruh ayah salah dari satu pemuda tadi. Tapi kali ini Kalpana tak tinggal diam. Dia ikut membantu Sony untuk menjerat kembali pemuda-pemuda tadi. Itulah 7 film India tentang perjuangan perempuan melawan kekerasan dan pelecehan. Dari film-film itu, kamu tak hanya melihat bagaimana perjuangan wanita membela hak-haknya, tapi juga melihat pengaruh kekerasan dan pelecehan ini terhadap kehidupan seseorang.